Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu yang mana pada bulan ini kita semua bersama kekuatan dan sangat bersekali dalam mengikuti tugas kita yaitu pengajian di selamat bersalam kepada kita dan mengucapkan yang selalu Allah harus bermanfaat dan berarti selama walaupun beliau jauh meninggalkan para binasana, alhamdulillah beliau mampu sampai pagi tahu dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim, tapi namanya amanah tetap menjalankan. Selamat berjalan kita akan kepada kita Muhammad mengucapkan Allah SWT Muhammad dan selamat Ibu Menteri Satu Yuli RT 11 sendiri RT 3 Bapak Ibu yang ada pada saudara ini di wajib kebetulan di luar dan yang sangat penting sekali adalah begitu juga supaya kita lintas keluarga ini mengalami izin tadi beliau saya untuk menghadiri acara menghadiri pengajian majelis taklim pada sore hari ini. Beliau mengantar adik ibunya yang berrelokasi ke kota. Bapak-bapak, ibu, ini orang banyak. Dan beliau seperti Ustaz Umar dan saya yang sudah berjalan beliau sangat tapi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu majelis taklim Al-Quran pada saudara dengan kami terutama pada satu orang kita dan pada sekali Ustaz saya berbeda ibu majelis taklim. Insya Allah dengan kerjasama kita sama-sama kita berdoa dari lingkungan dari Mas Kebelas Bumbu Kecamatan Koloni dan juga saat tetap berjalan melaksanakan tugasnya tetap terus tidak berhenti melaksanakan kegiatan atau jihad untuk jalan saya berdoa kepada teman orang pada saudara itu memberikan tausiah adalah Ustaz Umar tentang keberadaan Palestina, yaitu saudara kita yang ada di Palestina. Saya sedikit bercerita kalau kita melihat kejadian di saudara kita yang ada di Palestina, memang saya melihat video itu mungkin apa namanya tak tahan saya karena bisa meneteskan air mata melihat saudara-saudara kita yang ditimpa diserang oleh orang-orang yang kecil. Kita di sini di Indonesia masih alhamdulillah masih bersyukur dalam keadaan aman. Kalau di Palestina sana kita melihat luar biasa. Kapan beliau bisa tidur? Kapan beliau bisa tenang? Karena setiap harinya dengan mendengarkan letusan-letusan
senjata yang dilakukan orang-orang yang sangat kecil. Malah yang dilakukan adalah anak-anak yang cukup banyak, yang cukup luar biasa dan tidak berdosa. Maka nanti kita dengarkan tausiah tentang Palestina. Pada sore hari ini memang harus kita mungkin hanya memberikan tausiah, tidak memakai dengan video. Tapi kalau kita melihat video, saya luar biasa kemarin 1 jam menyaksikan video keberadaan orang-orang yang saudara-saudara kita di Palestina, cukup terharu, cukup luar biasa. Marilah kita yang ada di sini sama-sama tetap mendoakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan sampai akhir hayat mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Palestina payah banget. Saya tak bisa. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ibu Ketua RT 1 dan juga Bapak Ketua RT 2 di lingkungan Mushola Ar-Rahman, begitu juga yang dihormati ibu-ibu Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman ya Bu ya. Majelis Taklim Mushola Ar-Rahman, insyaallah kita ini yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama, mendengar nasihat agama, dan kita membantu saudara-saudara kita di Palestina. Insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari tanggal 30 Desember. Berarti sudah hampir 2,5 bulan, hampir mendekati 3 bulan. Saudara-saudara kita kaum Palestina, saudara-saudara kita di Palestina itu, saudara seiman kita di Palestina itu diserang, dibombardir. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, mereka masih bertahan. Di saat semua orang cuek, di saat PBB tidak peduli. Kalau PBB itu, kalau satu orang pemberontak di Papua itu terbunuh, itu ditegur kita orang Indonesia, tentara pemerintah Indonesia itu ditegur sama PBB. Ini sudah 20.000 orang meninggal dunia.
dan 60%-nya anak kecil dan ibu-ibu, kaum ibu, anak kecil, balita, bayi dan kaum ibu. 60% dari 20.000 orang yang meninggal dunia itu, 20.000 orang lebih yang meninggal dunia, 60%-nya anak, balita, bayi, ibu-ibu. Kaum perempuan 60%-nya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, termasuk yang dibacakan oleh ibu kita tadi, ibu-ibu majelis taklim tadi, insya Allah di situ di dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah sudah sebutkan, semakin brutal, semakin banyak melakukan kerusakan orang-orang Yahudi Zionis Israel ini, maka akan semakin dekat pula kehancurannya. Itu dia. Jadi kita jangan khawatir. Memang rasanya betul kata Pak RT tadi, waktu kita lihat videonya itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sesak dada kita ini. Nggak bisa nonton sampai selesai Pak RT ya. Sesak dada ini, panas, ya kan? Kita merasa bersalah kita. Sesak dada kita, sedih melihat bayi-bayi di rumah sakit itu langsung yang dibom sama Zionis Israel ini. Kemudian apa lagi? Sekolah-sekolah dibom oleh Zionis Israel ini. Apa lagi? Tempat pengungsian, tempat orang mengungsi yang dibuat oleh PBB pun dibom juga. Tapi tidak pernah PBB memberikan hukuman. Tak adil kan? Memang tak adil. Yang adil hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Dan di dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah sudah sebutkan, semakin mereka banyak melakukan kerusakan, maka semakin dekat masa kehancuran mereka. Kenapa ibu-ibu? Masya Allah, kita belum tahu informasi-informasi yang sebenarnya kabar baiknya kita tidak tahu. Alhamdulillah, sampai hari ini itu tentara Zionis Israel itu yang sudah mati itu 5.000 orang lebih. Tapi itu tidak pernah diberitakan di televisi media mainstream. Berapa orang tentara Israel itu yang mati itu? Udah 5.000 orang lebih. Hari pertama waktu pejuang Palestina itu mendobrak garis perbatasan tembok pembatas itu, waktu menyerang dengan roket itu sudah 1.000 orang tentara Israel itu mati. Sampai hari ini sudah 5.000. Sedangkan untuk pejuang Palestina itu berapa orang yang syahid, Bu? Pejuang Palestina itu sudah berapa orang yang syahid dalam waktu hampir mau masuk 3 bulan ini, 2,5 bulan lebih. Kalau tentara Israel kan sudah 5.000 orang ya Bu ya. Tentara Israel itu 5.000 orang sudah mati. Pejuang Palestina ini berapa orang yang syahid, Bu? Berdasarkan perkiraan para pejuang dan informasi dari yang ada komandannya yang pakai syal, pakai menutup wajahnya, itu namanya apa? Abu Ubaidah ya. Itu pejuang Palestina itu yang syahid itu baru sekitar 70 orang lebih, Bu. 70 orang lebih yang syahid. Sedangkan tentara Israel berapa yang mati? 5.000 orang, 2,5 bulan lebih, hampir 3 bulan. 5.000 orang tentara Israel yang mati. Tetapi pejuang Palestina berapa orang yang syahid, Bu? Baru 70 orang. Bayangkan coba. Dahsyat kekuatannya itu. Kekuatan dahsyat. Sebuah negara, Zionis Israel, dibantu sama Amerika dan Inggris, sudah 2,5 bulan membombardir, baru 70 orang lebih pejuang Palestina itu yang syahid. Sedangkan tentara Israelnya sudah 5.000 orang. Makanya demo besar-besaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mempelajari? Kenapa kita perlu mendukung? Kenapa kita perlu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Dalilnya sudah jelas seperti yang dibacakan oleh ibu-ibu peserta majelis taklim tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kan ceritanya Rasulullah mau menerima perintah sholat, ibu-ibu, ya kan? Kalau mau menerima perintah sholat, bisa saja Allah berangkatkan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram di Mekah langsung ke langit yang ketujuh, di atasnya Sidratul Muntaha, langsung menerima perintah sholat. Tapi Allah perjalankan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Itu isyaratnya, para ulama tafsir mengatakan itu isyarat bahwa umat Islam ini disuruh menjaga dua tanah suci umat Islam, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Itu tandanya kalau Allah tidak memberi pesan ke Masjidil Aqsa, bisa saja Allah suruh Nabi Muhammad itu naik ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, segera menerima perintah sholat. Selesai dari Sidratul Muntaha, turun balik ke Masjidil Haram, selesai. Tapi Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Di Masjidil Aqsa itu tempat nenek moyang kita, Bu. Nenek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan, mendirikan Masjidil Aqsa. Begitu juga nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita itu nanti berdasarkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir menyebutkan salah satu, jadi Imam Ibnu Katsir menukil salah satu penjelasan dari ulama-ulama sebelumnya bahwa Masjidil Aqsa itu di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah Nabi Ibrahim itu, kita mengetahui Nabi Ibrahim kan punya anak pertama namanya Ismail, dari istri Nabi Ibrahim namanya Hajar. Ismail ibunya Hajar, istri Nabi Ibrahim itu namanya Hajar, punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim juga punya istri namanya Sarah. Sarah ini sebenarnya lebih dahulu dinikahi oleh Nabi Ibrahim, tapi Ibunda Sarah ini belum punya anak. Kata Ibunda Sarah, menikahlah dulu Nabi Ibrahim biar punya anak, karena Ibunda Sarah ini dah tua, belum punya anak. Menikahlah dengan Hajar. Hajar ini pembantunya Sarah. Menikahlah biar punya anak. Sarah, Nabi Ibrahim nikah dengan Sarah, punya anak namanya Ishaq. Kita kan tahunya sampai 2 situ, Bu, ya. Kita tahunya cuma 1-2 itu. Nabi Ismail nanti menurunkan keturunan orang-orang Arab. Nabi Ishaq nanti punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub nanti dari situ mempunyai 12 anak, itulah dia Bani Israel. Di situ dari 12 anak itu, Bani Israel itu 12 anak Nabi Yakub. Kenapa Nabi Yakub itu disebut Israel? Israel itu bahasa Ibrani. Israel itu, Isra itu artinya hamba. El itu dalam bahasa Ibrani Allah. Jadi hamba Allah yang baik. Nabi Yakub itu hamba Allah yang baik, disebut Israel. Nah, tapi sama-sama orang Yahudi Zionis, dia mendirikan negara Israel dalam rangka untuk membungkus kejelekan mereka. Mereka pakai nama negaranya Israel, nama nenek moyangnya yang suci itu dipakainya untuk dia mendirikan sebuah negara. Jadi tak masalah kalau kita sebut orang Israel, yang kita maksud itu orang Yahudi yang mendirikan negara Israel, bukan Nabi Yakub. Nah, itu maksudnya. Sama ada orang namanya Ahmad. Ahmad ini maling. Yang kita maksud Ahmad di sini kan bukan Nabi Muhammad, tapi si Ahmad ini yang mencuri, kan gitu. Kita tidak sedang menghina Nabi Muhammad, kan gitu. Ketika bilang, Ahmad yang itu tuh mencuri, kita kan tidak sedang menghina, kita tidak sedang menghina Nabi Muhammad. Ya memang kebetulan namanya Ahmad. Karena cobalah lihat kasus-kasus di televisi itu.
Ya kan, pembunuhan namanya solihun. Oh, kita kadang terkejut, aduh, ini namanya kasus pembunuhan, nama pembunuhnya siapa? Solihun namanya. Jadi nama-namanya, jadi kita tidak ada masalah menyebut Israel, karena yang kita maksud di sini adalah negara Israel yang didirikan oleh orang-orang Yahudi Zionis. Jadi kenapa kita harus mendukung Palestina, memberikan bantuan, membela, mendoakan? Karena apa? Kita diamanah oleh Allah untuk menjaga dua tanah suci ini. Kita banyak yang nggak sadar nih, Bu. Orang cuma tahu bahwa kita hanya menjaga Masjidil Haram, tanah suci, sebagai kiblat umat Islam. Padahal kita diamanahkan untuk menjaga dua-dua wilayah itu. Oke, kalau Masjidil Haram di dalamnya ada Ka'bah, siapa yang jaga, Bu? Negara Arab Saudi. Tapi kalau Arab Saudi nanti tak mampu menjaga wilayah itu, dikuasai juga oleh nanti Amerika misalnya, oh kita wajib membela, Bu, membantu Arab Saudi. Nah, gitu ceritanya. Begitu juga sekarang Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Siapa yang menjajahnya? Orang-orang Yahudi Zionis. Maksudnya apa Zionis itu, Bu? Orang Yahudi ini membuat gerakan sebelum Perang Dunia pertama, membuat sebuah gerakan politik untuk mendirikan negara. Nama gerakannya itu namanya gerakan Zionis. Maka ada orang Yahudi seperti biasa mereka dengan agamanya. Ada orang Yahudi punya keyakinan Zionis. Mereka ini dididik untuk apa? Merebut tanah wilayah Palestina untuk mendirikan negara mereka, karena mereka yakin itulah tanah yang Allah janjikan kepada mereka, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 20, 21, 22. Tapi mereka salah. Yang dimaksudkan Allah itu memberikan tanah kepada orang Bani Israel itu adalah mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, nabi-nabi berikutnya setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Bukan orang-orang yang Bani Israel yang mereka ini apa? Mereka ini ingkar lari dari syariat Allah dan tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi-nabinya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, itu adalah tanah suci yang kita disuruh menjaganya, tapi banyak umat Islam lalai dan lupa. Kita seolah-olah nggak tahu tanah itu adalah tanah yang harus kita jaga. Samalah seperti ibu-ibu. Kalau tanah orang tua kita, Bu, tanah ibu dan ayah kita di kampung direbut, diculik orang, dirampas orang, mengungsi mak bapak kita. Kira-kira kita tunggu sebulan lagi baru pulang kampung, atau detik ini juga kita pulang kampung? Detik ini juga kita pulang kampung. Kalau tanah ayah dan mak tempat kita besar itu dirampas orang, detik ini juga kita pulang kampung. Begitulah seharusnya kita menjaga Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, sekarang orang Palestina itu, Bu, mereka bilang yang mereka minta bantuan itu tak perlu badan kita ke sana, Bu. Kalau badan kita ke sana, sebelum masuk wilayah itu sudah ditangkap kita, Bu. Iya kan? Kalau kita berangkat naik pesawat di sini ke sana atau naik kapal laut, sebelum sampai lagi sudah ditangkap kita. Makanya bantuan kita itu dibutuhkan, infak, sedekah kita, doa kita. Itu yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal soleh kita. Kalau saya berangkat sama PRT ini, naik kapal laut, habis di laut Mediterania, di laut Merah itu kita udah ditahan, itu nggak bisa masuk, pengamanannya ketat. Atau lewat udara, lewat udara lebih seru lagi. Lewat udara, Bu, kalau lewat kita atas wilayah udara di Palestina itu, pesawat yang tidak diizinkan oleh Israel itu udah jelas langsung ditembak. Maka doa-doa dan bantuan infak sedekah kita itu penting. Kenapa? Bantuan infak sedekah kita itu bisa masuk melalui Mesir. Bantuan infak sedekah kita itu bisa masuk lewat Lebanon. Bantuan infak sedekah kita itu bisa masuk lewat Jordania, bisa masuk lewat Turki Selatan, dan itu masuknya lewat jalan-jalan rahasia yang nggak mungkin kita beritahu, ya kan?
Kalau diberitahu selesailah urusan semuanya. Ada jalan-jalan yang disiapkan itu melalui terowongan dan juga melalui tempat-tempat rahasia yang lain. Buktinya apa? Sampai sekarang perlawanan itu masih ada, dan sudah hampir mau masuk 3 bulan, 2,5 bulan lebih, Israel belum berhasil menguasai Palestina. Betul ada beberapa titik yang dia masuk, tapi dia tidak bisa kuasai secara penuh. Tak bisa dia kuasai secara penuh. Masih terus bergelimpangan korban jatuh di tentara Israel itu. Sudah 5.000 orang lebih, 2,5 bulan lebih, hampir 3 bulan. Sedangkan pejuang Palestina yang syahid baru 70 orang. Bayangkan, 5.000 bagi 70, berarti kekuatan mujahidin Palestina itu 1 banding berapa? Segitulah tuh Bu, hitungkan dia lah. 5.000 bagi 70. Satu orang mujahidin Palestina itu kekuatannya sebanding dengan berapa puluh orang tentara Israel. Keberaniannya luar biasa. Alasan pertama tadi, surah Al-Isra ayat 1, itu adalah tanah suci umat Islam yang Allah perintahkan untuk kita jaga. Sampailah kalau ibu, misalnya Masjidil Haram, Ka'bah itu dikuasai orang kafir, masa kita mau diam-diam aja Bu? Masjidil Haram, Ka'bah itu dikuasai oleh orang-orang kafir, terus kita diam aja? Ada panggilan perintahnya apa? Allah sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Kalau kita mau dapat keberkahan dari Masjidil Haram, Ka'bah itu apa Bu? Kita diperintahkan umroh, naik haji, ambil keberkahan yang ada di Ka'bah, di Masjidil Haram. Kalau kita mengambil keberkahannya, kan Allah sebut 2 wilayah itu alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Kalau kita mau ngambil keberkahan di Masjidil Haram, Ka'bah, kita disyariatkan laksanakan umroh, ibadah haji, ya kan? Nah, kalau di Palestina memang tidak ada ibadah umroh dan haji di sana, tapi itu wilayah yang diberkahi. Allah sebut alladzi barakna haulah, yang kami berkahi sekelilingnya. Maka bantu saudara-saudara kita di sana, doakan mereka, berikan bantuannya. Itulah tanda cara kita mengambil keberkahan dari wilayah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu luar biasa, wilayah yang diberkahi. Begitu juga dengan Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, Masjidil Aqsa itu tempat Rasulullah berangkat Mi'raj. Jadi berangkat naik ke langit yang ke-1 sampai ke-7 sampai Sidratul Muntaha itu naiknya Rasulullah di Masjidil Aqsa, tidak di Masjidil Haram. Di Masjidil Aqsa Bu, begitu keberkahannya wilayah Masjidil Aqsa itu, dan wilayah itu harus kita jaga. Nabi Muhammad menerima perintah sholat yang kita kerjakan sekarang nih Bu, Nabi Muhammad naik itu dari Masjidil Aqsa, naik ke atas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sampai Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Di Masjidil Aqsa itu juga Rasulullah menambatkan buruknya itu, ya kan, hewan ya dari surga yang menjadi kendaraan Rasulullah, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Itu ditambatkan Rasulullah buruk itu di halaman Masjidil Aqsa. Luar biasa keberkahan Masjidil Aqsa. Walaupun kita diuji, cobaannya mereka sedang dijajah. Makanya orang-orang yang berani, ya, orang-orang yang terus menderita. Jadi kita ini orang pemberani nih Bu, yang hadir ini, mendengar tausiah ini, mendoakan saudara kita, membantu saudara kita, ini orang-orang yang berani. Karena banyak orang yang melupakan saudara kita di Palestina. Jangan jemu bercerita tentang Palestina. Jangan jemu bercerita tentang Palestina. Apa kata Ustaz Abdul Somad waktu tabligh akbar Masjid Agung An-Nur Bu? Malu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya apa yang sudah kita bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Malu kita, tak bisa berbuat apa-apa. Berdoa, berikan bantuan, kata Ustaz Abdul Somad. Kemudian ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga Rasulullah naik, ya, tempat Misra, tempat naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mi'raj. Lalu apa lagi? Di situ juga tempat
nabi-nabi ya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertempat tinggal, berdakwah. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 71, wa najjainahu, dan kami selamatkan dia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Lutan, dan Nabi Lut alaihissalam, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, dan kami sampaikan selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam ke sebuah negeri, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian alam, sekalian manusia. Nabi Ibrahim itu waktu dia dibakar oleh Raja Namrud, itu di wilayah Mesopotamia, wilayah Irak dan Iran sekarang. Nah, itu tuh tempat Nabi Ibrahim dizalimi, mau dibakar oleh Raja Namrud di wilayah Mesopotamia, ya, wilayah Irak dan Iran dan Irak sekarang itu. Ketika tidak berhasil dibakar oleh Raja Namrud, diselamatkan Allah Nabi Ibrahim disuruh Allah, larilah, pergilah sebuah negeri yang kami berkahi, ke wilayah Palestina. Jadi Nabi Ibrahim itu dari Mesopotamia, Iran dan Irak sekarang berangkat menuju Palestina. Siapa lagi? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini kan nabi yang ingkar umatnya tuh, ya, nabi yang umatnya itu ingkar, ya kan, disuruh beriman kepada Allah tak mau, disuruh mengikuti syariat yang dibawa Nabi Lut alaihissalam tak mau, malah mereka melakukan pekerjaan yang keji yang dibenci Allah. Apa? Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, dilaknat Allah kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu, dan Allah bilang kepada Nabi Lut, wahai Lut, keluarlah engkau dari negeri itu, karena kalau selagi engkau masih di negeri itu, aku tak akan bisa menurunkan azab ini, karena ada nabiku, masih ada engkau di situ, ada nabiku, aku tak mau menurunkan azab ini. Keluarlah engkau dari negeri itu Lut, baru aku mau menurunkan azabku, kata Allah. Kalau engkau masih di situ, jadi kalau nabi dan rasul itu masih ada di sebuah negeri, Allah tak mau melaknatnya, tak mau mengazabnya. Makanya Allah suruh keluar dulu Nabi Lut alaihissalam bersama 2 orang anaknya, dan istrinya juga ikut awalnya, tapi istrinya Allah sudah katakan, jangan pandang balik ke belakang, jangan tengok-tengok ke belakang, berangkat keluar, jangan tengok-tengok ke belakang lagi, kata Allah. Istrinya nengok ke belakang, dan istrinya ini termasuk operator yang banyak dapat upeti dari orang-orang kaum Nabi Lut itu yang melakukan dosa, selalu mendapat upeti, ya, kekayaan. Jadi dia, waduh, sedih ini, gawat ini kalau ditinggalkan ini disuruh pergi lagi negeri ini, gimana nih? Akhirnya istri Nabi Lut alaihissalam juga sama-sama diazab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nggak usah panjang-panjang ceramahnya, yang penting selesai. Itu beberapa hal yang menyebabkan, itulah beberapa hal yang mensyariatkan kita kenapa kita harus mendoakan, membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan insya Allah kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah kita akan dapat bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bertanya kepada kita, bagaimana dengan saudara-saudara kita? Dulu masih ingat waktu musim panas, kabut asap, semput, dada kita ini susah bernapas, mata merah, sakit, berair karena tak ada air hujan, kabut asap. Tiba-tiba ada yang bantu siapkan ruangan udara, fertilizer udara, disiapkan ruangan-ruangan pakai AC, ada orang-orang bantu bawa oksigen, rasanya terbantu kita kan Bu ya. Begitulah kalau saudara kita di Palestina itu kita bantu. Apa yang mereka rasakan tentu mereka sangat-sangat terbantu. Maka itu yang harus kita lakukan. Dan Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan harus menjadi penolong kepada sebahagian yang lain. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah bilang,
Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah saudara kamu yang sedang berselisih. Saudara kita kaum muslimin sedang berselisih aja kita disuruh bantu mendamaikan, apalagi saudara kita yang sedang dibantai, sedang dijajah, sedang dibom. Wajib kita bantu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kendor. Sampaikan cerita ini kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Inilah waktunya kita akan menghadapi cobaan, dan kita sedang menghadapi ujian cobaan ini, yaitu fitnah saudara-saudara kita. Tapi tak banyak orang yang mau membantu. Hampir semua negara di perbatasan itu menutup perbatasan itu karena dipaksa oleh Amerika dan Israel. Mesir masih belum membuka sepenuhnya perbatasan pintu Rafah untuk masuk obat-obatan itu. Yordania begitu juga, Libanon begitu juga. Semuanya ditekan oleh Israel dan Amerika, dan juga Eropa, begitu juga negara-negara yang lain. Padahal apalah salahnya membuka perbatasan seperti kita membuka perbatasan antara Sumbar dan Riau ini, jalur. Sekarang jalurnya lagi longsor ya. Ini cuma buka perbatasan itu aja supaya masuk. Sudah ribuan kontainer ibu-ibu, bukan ratusan lagi. Ribuan kontainer itu masuk dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, dari negara-negara Eropa yang lain, masih tertahan di perbatasan pintu Rafah itu. Kenapa? Mesir ditekan oleh Israel dan Amerika, Inggris, Eropa untuk tidak membuka sepenuhnya. Bahkan ditakut-takuti oleh Israel. Pas dekat perbatasan pintu Rafah itu diserang oleh jet bom, diserang rudal-rudal dari pesawat jet Israel. Begitulah ibu-ibu, kita tak boleh lemas. Kalau bicara sedih, kita pasti sedih. Kalau bicara kita tak tahan, memang kita tak tahan melihat penderitaan saudara-saudara kita. Tapi ingat, saudara-saudara kita dengan apa yang mereka punya, mereka tetap terus berjuang dan melawan. Tak pernah mereka menyerahkan diri. Tak pernah mereka menyerahkan diri. Tak pernah mereka menyerahkan diri. Ketika mereka dibom, mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Allah sebaik-baik pelindung kami. Bayangkan, itu orang imannya luar biasa kuat. Nenek moyang kita juga kuat, Bapak Ibu. Ibu-ibu, nenek moyang kita ini orang kuat karena mereka mengusir penjajah itu. Cuma karena 78 tahun kita merdeka, ini lalai kita. Padahal nenek moyang kita ini orang-orang kuat. Mengusir Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Luar biasa. Maka kita harus buktikan bahwa kita ini nenek moyang orang-orang yang hebat dengan mendoakan saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita, berinfak, sedekah, sampaikan berita tentang Palestina ini kepada tetangga saudara lewat internet, WA, Facebook, Instagram, silakan. Karena kita ini bangsa pejuang. Kalau nenek moyang kita lemah, dah lama kita jadi pengungsi, sudah lama kita jadi budak, sudah lama kita jadi hamba saya. Tapi nenek moyang kita ini orang beriman, orang kuat sampai kita merdeka, dan kita menikmati kemerdekaan itu. Allahu Akbar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya cukupkan kajian kita sampai di sini. Karena panjang, negeri ini negeri yang diberkahi, panjang dalil-dalil tentang keberkahan wilayah Palestina ini, masih banyak lagi dalil-dalilnya. Ini baru 3 dalil yang saya bacakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah inilah kita orang-orang pemberani. Kita inilah orang-orang pemberani karena kita ini anak cucu dari para pejuang, orang-orang soleh terdahulu yang mereka syahid berjuang. Pejuang kemerdekaan kita itu kalau dihitung, Bu, 350 tahun kita dijajah itu, yang syahid itu udah jutaan orang di negeri kita ini. Jutaan orang di negeri Indonesia ini, bukan 1000, 2000. Kalau dihitung 350 tahun kita melawan penjajah itu, yang syahid, pejuang nenek moyang kita itu yang syahid itu jutaan orang. Demikian ibu-ibu, langsung baca doa atau apa nih berikut acaranya nih, Bu? Baca doa ya. Baik, sama-sama kita membaca doa ibu-ibu dengan kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bekal kekuatan dan sumber kekuatan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina itu salah satunya adalah Al-Qur'an. Makanya mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, belajar membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, berakhlak sebagai orang-orang yang berpedoman kepada Al-Qur'an, berakhlak Al-Qur'an. Itulah modal sumber kekuatan kaum muslimin. Maka insyaallah dekatkan anak-anak kita kepada Al-Qur'an, dan Mushola Ar-Rahman serta lingkungan ini adalah bagian dari tempat untuk kita membina kekuatan, membangun kekuatan iman, kekuatan Al-Qur'an, sehingga lahir generasi Rabbani yang mereka berorientasi kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dilaporkan ke polisi. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.